Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Komala Apriyanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teki udel-udelan atau Civerus kyllinia. Civerus kyllinia merupakan teki tahunan berumpun, mempunyai rimpan yang menjalar dan beruas, yang menghasilkan tunas dari buku-bukunya. Tumbuhan ini mempunyai umbi sebagai cadangan makanan. Ciri khasnya adalah umumnya tumbuhnya pendek, perbungaannya di ujung batang terdiri dari 1-4 kepala bunga, berbentuk bulat telur berwarna hijau pucat atau keputih-putihan. Klasifikasi teki udel-udelan atau Civerus kyllinia yaitu yang pertama Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyl, ordo Civerales, family Civeraceae, genus Civerus, spesies Civerus kyllinia. Morfologi Civerus kyllinia. Yang pertama adalah akar. Akar rimpang yang dimiliki oleh teki ini adalah berwarna merah. Teki udel-udelan merupakan rimpang pendek yang beruas teratur. Akar teki udel-udelan memiliki percabangan yang merayap. Akarnya merupakan sistem perakaran serabut berbentuk kecil-kecil seperti benang. Yang kedua adalah batang. Batang berbentuk tegak atau melengkung, berbentuk segitiga dan permukaannya licin, mempunyai rimpang yang menjalar dan beruas, mempunyai umbi yang kecil, dan daun-daunnya terdapat di bagian pangkal dari batang. Yang ketiga adalah daun. Helai daun berbentuk garis dengan garis memanjang yang agak dalam di bagian tengah. Ujungnya agak runcing, tepi bagian atas agak kasar bila diraba. Upih daun tumpang tindih dan berwarna ungu. Yang keempat adalah perbungaan. Bunga terbentuk di ujung batang. Warnanya hijau sangat pucat atau keputih-putihan. Terdiri dari 1-4 kepala bunga yang kompak. Kepala bunga yang tengah berbentuk bulat telur atau elips. Yang kelima adalah kepala bunga. Kepala bunga berwarna hijau sangat pucat atau keputih-putihan. Yang keenam adalah buliran. Buliran berbentuk bulat telur atau elips yang lepas. Warnanya hijau pucat, benang sari 3 biji berbentuk bulat panjang yang lepas. Warnanya kehitam-hitaman. Pengendalian gulma Civerus kyllinia. Rumput teki umumnya mempunyai tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Gulma ini mampu memproduksi makanannya dalam waktu yang relatif sangat singkat melalui proses fotosintesis yang efektif. Umbi teki juga mampu hidup selama berbulan-bulan walaupun sudah tidak dilengkapi dengan batang. Oleh sebab itu, pengendalian rumput teki yang efektif tidak hanya ditunjukkan pada tanaman dan akarnya saja, tetapi juga harus memberantas umbi teki sekaligus. Pengendalian rumput teki bisa dilakukan secara biologis, mekanis, serta kimiawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri Asatidrus, biasa dipanggil Fakri. Saya adalah salah satu dari mahasiswa Universitas Islam Makassar, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, konsentrasi proteksi tanaman pada semester 5. Jadi di video ini saya buat untuk ujian tengah semester mata kuliah ilmu gulma dan pengendaliannya. Jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai salah satu gulma yang sering kalian semua lihat, yang sering anda sekalian lihat di jalanan atau di pinggir jalan atau dimanapun itu. Ini tersebut. Jadi gulma ini adalah namanya adalah godong puser. Jadi gulma godong puser ini itu adalah salah satu gulma yang sangat banyak di Indonesia dan tersebar luas di Indonesia. Jadi sebelumnya untuk klasifikasi dari gulma godong puser ini ialah kingdomnya Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta,
divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Hyptis, spesies Hyptis rhomboidea. Jadi itu klasifikasi. Kemudian tanah tumbuhan godong puser ini berasal dari Amerika tropis. Namun sejak lama ini telah dikenal sebagai tumbuhan liar di Indonesia. Tanaman ini kadangkala dipanen untuk dijadikan makanan, yaitu bagian daunnya, juga sebagai obat tradisional dan pestisida. Daunnya memiliki aroma yang khas dan menghasilkan minyak esensial yang dapat digunakan sebagai obat. Jadi sebenarnya ini gulma yang dapat dimanfaatkan. Tapi jika tidak diketahui cara memanfaatkannya, itu dapat menjadi gulma yang sangat merugikan bagi petani. Tumbuhan godong puser ini memiliki banyak nama dan dikenal juga dengan berbagai macam nama seperti boborongan, gengayen, kihileut dari Sunda, dan godong puser sendiri itu dari Jawa. Kemudian ada tutumbalen dari Minahasa. Kemudian untuk habitat dari, kita sebut saja gedong puser ya. Habitat dari gedong puser ini tumbuh di daerah dengan ketinggian mencapai 1200 mdpl, dan kemudian di iklim tropis basah tanpa kemarau berkepanjangan. Biasanya tumbuh di sawah-sawah yang tandus. Pada tepi-tepi selokan, pada padang pengembalan, di pinggir jalan juga ada. Tanah-tanah yang tidak diusahakan atau tidak digunakan untuk budidaya itu biasa juga terdapat di sana, dan di pekarangan serta di ladang. Jadi tumbuhan ini tuh memiliki sangat banyak tempat untuk dipakai berkembang biak, guys ya. Kemudian untuk morfologi dari tumbuhan liar godong puser ini, yang pertama itu di akar. Akarnya itu akar tunggang, kokoh, dan berwarna kecoklatan. Kemudian pada batangnya dia itu memiliki batang yang tegak atau melengkung. Kemudian penampang segi empat, berlalur dalam membujur. Sisi-sisinya ditumbuhi rambut halus putih. Kemudian pada daunnya itu bentuk bulat telur terbalik, pangkal lancip, tepi beringgit, berambut halus, dan ukurannya 3-10 cm. Pada bagian bunganya berbentuk lonceng, berwarna hijau. Letak mahkota jauh lebih tinggi dari letak kelopaknya. Kemudian pada buahnya sendiri itu buahnya keras dan berwarna kecoklatan. Pada bijinya itu mempunyai lembaga dengan 2 daun lembaga terdiri dari 2 belah. Pada bijinya mempunyai lembaga dengan 2 daun lembaga terdiri dari 2 belahan berwarna coklat. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan dengan golongan daun lebar, dan ciri khususnya batangnya segi empat dan berwarna hijau. Daun duduk berhadapan dengan berbentuk bulat telur. Tepi daun bergerigi. Perbungaan muncul dari ketiak daun dengan tangkai panjang 1,5 sampai 10 cm. Bentuk bunga bulat atau cembung dengan bentuk lonceng atau genta yang ramping. Kelopak berwarna hijau dan Kemudian untuk perkembangan atau budidaya tumbuhan godong puser. Yang pertama, daun puser itu berkembang biak dengan biji. Bijinya disebarkan oleh hewan liar.
dan kadang juga disebarkan secara alami oleh manusia. Sekian dari saya. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang saya, silahkan di Instagram saya atau di follow Instagram saya, ada di deskripsi di bawah atau di sini. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakri pamit undur diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Rahmat, prodi Agrotek, jurusan APT. Baiklah, saya akan memulai penjelasan saya mengenai salah satu jenis gulma, yakni rumput teki atau Cyperus rotundus, yang dimana Cyperus rotundus ini termasuk salah satu gulma berdaun sempit, dan perakarannya yakni perakaran serabut. Dia percabangan disertai rambut-rambut halus setiap helai akarnya. Umbi rumput teki berbentuk kerucut atau menekuk, dan bagian pangkalnya membesar dengan ukuran panjang 1,5 hingga 4,5 cm dan diameter 5 hingga 10 cm. Biasanya rumput teki ini berwarna hijau tua atau hijau gelap. Ya, mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan saya tentang morfologi dari gulma rumput teki atau Cyperus rotundus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.